Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dini Fitriani, CGP Angkatan 7 Kabupaten Jombang, dan di sebelah saya ada Bu Puji, rekan sejawat saya dari SMA Darul Ulum 3. Di sini saya sebagai CGP Angkatan 7 dalam aksi nyata modul 2.3 Coding dalam supervisi akademik akan melakukan 3 tahap, yaitu tahap pra-observasi dan tahap observasi dan juga pasca observasi. Tapi pada kesempatan kali ini saya akan melakukan tahap 1, yaitu pra-observasi bersama Ibu Puji. Selamat pagi Bu Puji. Selamat pagi Bu Dini. Oke, sehat selalu ya Bu ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik Bu Puji, pada kesempatan pagi yang cerah ini izinkan saya selaku rekan sejawat Bu ya dari CGP Angkatan 7 ingin melakukan pra-observasi. Sudah siap Bu Puji nggih? Insya Allah siap. Oke. Seperti yang kita canangkan pada awal Bu Puji ya untuk ranah-ranahnya, apa yang akan Bu Puji mungkin persiapkan terkait untuk observasi pada pagi ini untuk menuju ke observasi ya Bu ya? Jadi persiapan yang sudah saya lakukan, yang pertama saya sudah mempersiapkan terkait materi pembelajaran, kemudian terkait media yang digunakan, kemudian metode pembelajaran, di mana saya menggunakan metode discovery learning, di mana anak-anak nanti saya bentuk ke beberapa kelompok belajar. Kemudian saya juga sudah membuat sebuah LKPD yang nantinya akan dikerjakan oleh anak-anak secara berkelompok. Gitu. Terima kasih Bu Puji. Mungkin kalau boleh tahu ya, materi apa yang akan Ibu Puji angkat pada observasi yang akan kita lakukan nanti ini? Jadi untuk materi pada pertemuan nanti itu adalah materi terkait penelitian sosial. Jadi di mana penelitian sosial nanti itu akan membahas terkait penelitian sosial di masyarakat. Jadi anak-anak nanti merancang sebuah penelitian sosial secara sederhana, di mana yang pertama dia merancang sebuah judul penelitian, kemudian alasan mereka memilih judul tersebut, kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat, seperti itu. Penelitian sosial, penelitian sosial. Betul sekali. Di kelas berapa nanti Ibu Puji? Jadi tepatnya di kelas 10 IPS. Kenapa Ibu Puji pilih di kelas 10 IPS Bu ya? Bisa dijelaskan. Untuk kelas 10 IPS tentu saja sesuai dengan jurusannya sendiri IPS, karena materi penelitian sosial juga salah satu materi dari sosiologi, di mana sosiologi juga dipelajari di IPS seperti itu. Mungkin kalau boleh tahu Bu ya, harapan-harapan apa yang Ibu Puji inginkan dari pertemuan kita berobservasi, bahkan nanti untuk menuju observasi pertemuan kita kali ini. Jadi kalau saya harap untuk siswa sendiri di pertemuan kali ini diharapkan untuk siswa dapat lebih paham ya Bu terkait materi penelitian sosial, di mana mereka bisa memahami, kemudian bisa merancang, dan juga bisa menuliskan penelitian tersebut ke dalam bentuk hasil karya ilmiah. Kemudian untuk yang observasi nanti diharapkan saya juga bisa belajar dengan Ibu gimana cara mengolah kelas dengan baik, ataupun bisa mengajar dengan lebih kompeten seperti itu. Mungkin bisa saya tambahkan sedikit Bu ya terkait juga di pembelajaran diferensiasi yang telah saya jelaskan kemarin ya Bu ya. Ya, terus mungkin Ibu di sini dalam pengelolaan kelas Bu Puji memakai strategi apa Bu selain berdiferensiasi untuk memeta-metakan anak-anak? Apakah dengan menggunakan gaya belajar kinestetik yang suka gerak, terus audio, atau seperti apa mungkin Bu Puji untuk mengkategorikan meta-metakan anak dari satu kelompok? Jadi untuk menyesuaikan terkait materi, yakni materi metode penelitian sosial, di sini saya lebih fokus ke dalam siswa yang lebih aktif. Jadi dibentuk sebuah kelompok-kelompok kecil dalam pelajaran nanti, di mana nanti anak-anak membuat kelompok, kemudian saya berikan sebuah LKPD dalam permasalahan di LKPD tersebut, di mana anak-anak saling berdiskusi, kemudian saling mencari informasi terkait materi tersebut, kemudian saling mengerjakan secara bersama-sama. Jadi kalau boleh saya tangkap Bu terkait bagaimana dengan anak-anak kan dalam satu kelompok, mungkin isi berapa Bu satu kelasnya? Kalau boleh tahu? Kelasnya
sekitar 25 ya. Iya, 25 sampai 30 nggih. Itu kan pasti ada yang kinestetik suka gerak, terus itu apa yang suka audio, terus ada yang suka satunya apa Bu? Visual ya. Itu nanti Bu Puji pakai media atau strategi seperti apa dalam biar semua terserap di situ gitu Bu Puji nggih. Jadi nanti untuk metode sendiri saya tadi kan sudah jelaskan bahwa menggunakan metode discovery learning untuk kelompok. Karena tiap-tiap anggota pasti memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Misalnya belajar yang beda-beda. Ada yang suka dengan gambar, ada yang suka dengan gerak, ada yang suka dengan musik ataupun itu. Jadi kita gabungkan nanti agar pembelajaran itu lebih menarik. Terus mungkin bisa digaris bawahi ya Bu Puji ya, tadi kan udah dijelaskan panjang karena tujuan pembelajaran dari penelitian sosial itu sendiri apa Bu Puji terkait jadi untuk tujuan pembelajaran kali ini diharapkan dengan menggunakan metode discovery learning diharapkan siswa itu dapat memahami, dapat merancang, kemudian menyajikan penelitian sosial tersebut dengan baik. Itu sangat jelas sekali Bu Puji untuk saya ekspon tadi itu. Terus terkait area pengembangan Bu Puji yang hendak dicapai pada observasi nanti Bu Puji, area pengembangannya ya. Namanya mungkin diharapkan siswa lebih mendalami terkait materi tersebut Bu. Kemudian bisa sosial gitu. Karena kan juga bermanfaat di masyarakatnya untuk diterapkannya di kemudian hari. Terkait yang Ibu sendiri dalam skala ya, sekarang skala prioritas ada 1 sampai 10, katakanlah dari 10 untuk high dan di bawah 5 mungkin perlu pengembangan gitu ya. Terus Bu Puji sendiri ada di skala berapa pada saat ini Bu, dan yang skala berapa Ibu Puji harapkan nanti? Kalau saya lihat sendiri kemungkinan untuk yang berada di saat ini Bu, posisi saya mungkin berada di sekitar 7 gitu. Tapi untuk yang saya harapkan itu agar lebih ke insya Allah 9. Kenapa nggak 10 sekalian? Ini kenapa Ibu kok merasa di skala 7 Bu? Kenapa nggak langsung 9 saja ya pada saat ini? Ya, karena kan posisi saya juga masih guru baru, Ibu masih perlu belajar. Kemudian saya harapnya bisa dengan adanya kegiatan ini saya bisa menambah ilmu saya terkait mengajar, gimana cara mengolah kelas gitu. Terus mungkin selain strategi yang Ibu tuliskan itu, di luar strategi ini, strategi apa lagi yang Ibu ingin kembangkan sehingga nanti dalam penguasaan kelas dan penguasaan materi dan lain sebagainya Ibu lebih bertambah? Apakah ada yang perlu kolaborasi dengan rekan sejawat atau seperti apa mungkin di luar konteks ini Bu? Iya Bu. Kalau seperti yang Ibu bilang tadi bahwa kolaborasi itu memang sangat penting gitu, agar pembelajaran itu juga lebih menarik. Betul. Karena nanti kan kita beda aja, sudah beda pendapatnya juga bisa saling mengisi ya Bu ya. Siap Bu, saya siap membantu. Insya Allah. Ya, kira-kira dalam strategi yang Ibu akan canangkan itu kira-kira kapan akan realisasi? Mungkin berkolaborasi ataukah sudahkah Ibu berkolaborasi dengan siapa? Mungkin sama-sama guru sosiologi atau dengan rekan yang lain untuk sharing ilmu. Gini, untuk sebelumnya belum ada nih Bu, tapi mulai saat ini baru Ibu Dini yang mengajak saya sendiri. Baiklah Bu, mungkin kita bisa nanti next meeting kita bisa bertukar pendapat atau bertukar informasi atau wawasan terkait banyak hal Bu yang saya dapatkan di CGP, insya Allah terkait pembelajaran berdiferensiasi, bagaimana cara menyusun visi misi sekolah yang bagus sesuai dengan Bagja, terus ada juga apa itu budaya positif Bu ya, pernah saya imbaskan itu di atas itu ikut ya Bu ya. Iya. Terus ada juga KSE, kompetensi sosial emosional. Jadi sebagai guru kita juga perlu mengolah emosional kita sendiri. Dan bahkan ini yang menarik modul 3.2 ini yaitu pemimpin dalam pengelolaan sumber daya dari SDM yang ada di ASA di SMA 3. Kita kembangkan bersama-sama nanti. Siap. Baiklah, di sini saya dan Bu Puji sudah melakukan praobservasi dan akan menuju tahap ke observasi yang akan kita laksanakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Puji. Sama-sama. Assalamualaikum.
Berdoa selesai. Jadi untuk pertemuan kali ini kita masih membahas terkait penelitian sosial. Kemarin kan kita sudah membahas sedikit terkait penelitian sosial. Masih ingat apa itu penelitian sosial? Penelitian yang dilakukan di masyarakat. Jadi kita meneliti masyarakat, di mana penelitian ini dilakukan di lapangan atau di masyarakat. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi lebih lanjut, di sini itu ada sebuah gambar, ada dua gambar, ada gambar A sama gambar B. Nah, coba kalian lihat untuk yang gambar pertama ini, menurut kalian itu gambar apa? Orang lagi ke pasar. Ada di jualan. Terus ada siswa, ada para siswa melakukan penelitian di pasar. Itu salah satu bentuk dari contoh penelitian sosial. Nah, untuk yang kedua, penelitian di laboratorium. Oke, jadi terlihat ada dua perbedaan, di mana kalau penelitian sosial itu terjadi di lapangan atau di masyarakatnya. Kemudian untuk yang penelitian ini di laboratorium itu adalah penelitian sains. Coba kalian lihat, kalian buka di LKS di halaman 43. Sudah? Oke. Kemarin kita sudah membahas terkait penelitian kualitatif, kemudian penelitian kuantitatif. Masih ingat apa perbedaan antara penelitian kualitatif dengan penelitian kuantitatif? Kalau kualitatif, deskripsi, mendeskripsikan, lebih ke naratif. Kalau yang kuantitatif, data-data, perhitungan angka. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan merencanakan sebuah rancangan penelitian secara sederhana, di mana kita akan merencanakan mulai dari pembuatan judul, kemudian alasan kalian memilih judul tersebut, kemudian ada rumusan masalah, kemudian ada tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Jadi di sini kita akan membentuk sebuah kelompok-kelompok di mana kalian nanti akan mendiskusikan permasalahan tersebut. Saya kasih sebuah lembar kerja yang nanti akan kalian diskusikan. Setelah kalian diskusikan, kalian tuangkan hasil diskusi kalian itu ke dalam bentuk tulisan di sini. Jadi nanti apabila ada yang tidak dipahami atau kurang paham, kalian bisa bertanya kepada anggota lain atau bisa bertanya kepada saya di sini selaku. Bisa dipahami? Ya. Oke. Jadi nanti bisa dibentuk berapa kelompok? Ini jadi 3 aja ya, 1, 2, 3, ada 3 kelompok. Oke. Saya bagikan dulu. Jadi di sini tujuan pembelajaran kita itu dengan menggunakan pendekatan atau model discovery learning atau belajar kelompok, yang siswa itu dapat menjelaskan, dapat merancang, dapat menyajikan penelitian sosial secara sederhana. Dimana kalau misalnya 2 berarti 2 juga 2.
Oke, sudah selesai semua tiap kelompok? Sudah. Jadi untuk kalau sudah, jadi nanti masing-masing kelompok balik ke depan untuk mempresentasikan hasil dari rancangan penelitiannya. Oke, untuk yang pertama maju bisa dari kelompok sini, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junaisha Ijmali Putri. Di samping kanan saya, Rafika Mahfuzah Rayu. Di samping kiri saya, Dimasa Fadha. Saya Zureni. Kami berdiri di sini untuk mempresentasikan materi pembelajaran tentang penelitian sosial. Tujuan pembelajaran dengan menggunakan konsep dan kata saintifik dan model pembelajaran discover learning. Diharapkan siswa dapat menjelaskan, menentukan, menyajikan, dan menyelesaikan masalah berkaitan dengan penelitian sosial. Fenomena kenakalan remaja dan remaja pada tahun 2020. Kelompok ini mengambil judul fenomena kenakalan remaja di remaja pada tahun 2022. Alasan mengambil judul karena kenakalan remaja saat ini sangat meningkat di kalangan remaja.
menghimbau para pelajar agar tidak melakukan hal tersebut. Manfaat penelitian. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi orang tua untuk menghimbau para remaja agar lebih memperhatikan lingkungan pergaulan remaja untuk menghindari terjadinya kenakalan-kenakalan remaja. Metodologi penelitian dapat digunakan dengan metode wawancara. Sekian dari yang kami sampaikan. Kalau ada kesalahan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya kami di sini ingin mempresentasikan rancangan penelitian sosial kami dengan judul dampak limbah pabrik tahu yang mencemari lingkungan. Alasan kami mengambil judul tersebut karena PPDU terletak dekat dengan kawasan industri tahu di Jombang. PPDU terletak dekat dengan kawasan industri tahu di Jombang. Industri tahu tersebut untuk membantu perekonomian bagi masyarakat setempat. Namun sangat disayangkan limbah dari industri tersebut tidak diolah dengan baik, sehingga mencemari lingkungan dan merusak ekosistem sungai, seperti aroma yang sangat menyengat dan jadi berdampak pada makhluk-makhluk hidup di dalamnya. Tujuan penelitian, apa yang menyebabkan industri-industri tersebut tidak dapat mengelola limbah dengan baik. Rumusan masalah, apa yang menyebabkan industri-industri tersebut tidak dapat mengelola limbah dengan baik. Dan bagaimana cara mengatasi masalah limbah tersebut. Tujuan penelitian, mengetahui penyebab masalah limbah pabrik yang tak kunjung selesai dan cara mengatasinya masalah tersebut. Manfaat penelitian untuk mengetahui penyebab masalah limbah pabrik yang tak selesai dan cara mengatasi masalah tersebut. Penelitian, koordinasi dan observasi. Metode penelitian, observasi dan wawancara. Sekian dari kami. Maaf dari kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang terakhir, selamat berjumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Implementasi kurikulum 2013 terhadap kemajuan pendidikan keluarga. Alasan mengambil judul dikarenakan data dari tahun 2020 penerapan kurikulum 2013 ini dirasa belum maksimal. Kurikulum 2013 di Jombang bisa berjalan saja dengan cara tujuan penelitian mengevaluasi dari data pemahaman tersebut tahun 2020 tentang penerapan kurikulum 2013.
manfaat penelitian diharapkan bisa menjadikan lebih sekolah berkembang untuk bisa memaksimalkan dalam pemberlakuan kurikulum dan jenis penelitian yang kami gunakan penelitian kualitatif dan metodologi penelitian yang akan kami gunakan dalam penelitian ini adalah wawancara. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah kalian mengerjakan secara profesional, kalian berdiskusi bersama, merencanakan sebuah karya sederhana, kemudian kalian tuliskan ke dalam karya tulis secara sederhana juga, kemudian kalian presentasikan di depan. Jadi dapat disimpulkan di mana penelitian sosial itu ada dua macam, yakni penelitian kualitatif sama kuantitatif. Kemudian penelitian sosial itu berarti penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat.